minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala walhiqna bis sholihin. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat irodat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita laksanakan, yang senantiasa kita amalkan, benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf kemarin libur ya, ada acara berarti di Garut. Kemarin terakhir kajian itu tentang bab muamalah. Insyaallah untuk pagi kita sudah menginjak tentang masalah bab nikah ya. Barangkali mau nikah lagi enggak ya. Bagi yang laku dan ada modal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana binabi karwatina nabi asrarihi. Kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya, tentang masalah nikah dan yang berkaitan tentang masalah hukum nikah dan masalah permasalahan yang ada di dalam nikah. Dan disebut nikah itu kalau secara bahasa adalah nikah yutlaqu lugatan ala dhammi wal wati wal aqdi, yaitu kalau istilah bahasa mah mengumpulkan antara wati itu berhubungan laki-laki perempuan, bil aqdi dengan melaksanakan akad. Kalau secara hukum fikihnya disebutkan yaitu ala aqdi mustamil ala arkan wa syurut, di samping melaksanakan hubungan suami istri itu harus sesuai apa? Rukun dan syaratnya nih nikah. Nikah itu ada istilah 3 huruf, nun, kaf, ha. Kita bongkar dulu ya. Pertama niat, dalam nunnya itu niat. Kenapa harus ada niat dan apa niatnya? Itu tidak lain, niatnya harus lillahi ta'ala. Kenapa harus ada niat tadi? Karena nikah itu ibadah panjang, ujiannya pun panjang. Maka dari awal kita mau melaksanakan harus ada niat, itu harus apa? Lillah, bukan karena nafsu. Karena kan ujiannya itu subhanallah kan, ya mungkin semua pun sudah malah apa, sudah berpengalaman gitu, ibadahnya pun panjang, ujiannya subhanallah gitu. Kaifiat nikah nikah itu adalah tata cara nikah nanti insyaallah kan yang sesuai dengan hukum fikih. 3 hikmah hak dari nikah itu hikmah nikah itu tiada lain dalam Quran disebutkan litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan apa? Ketenangan dalam apa? Ibadah sosial, yaitu dengan keluarga, dan terutama ketenangan apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah makhluknya dengan nikah biasanya mendapat ketenangan. Dan wa nikahu mustahabun liman yahtaju, dan nikah itu hukumnya sunat bagi orang yang membutuhkan ini ke dalam itu nikah. Wa yajuzu lil hurri ayyajmi'a baina arba'in, dan dibolehkan bagi laki-laki merdeka itu mengumpulkan perempuan atau nikahnya itu dengan apa? 4 perempuan boleh ya, sebagaimana perintah dalam surah An-Nisa ya, ada bahasa apa firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Istilah kasarnya mah jisamsu itu 2, 3, 4 ya, boleh kali ya nikah kepada golongan perempuan 2, 3 atau 4. Wa in khiftum ala ta'dil, kalau seandainya takut tidak adil ya, wahidah cukup 1. Tidak adil dari apa? Terutama baik dalam apa? Menafkahi lahir atau batinnya, kira-kira kita tidak adil, cukup dengan 1. Di sini pun disyaratkan yaitu 1 kalau misalnya tidak mampu, jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Oh saya mau mampu misalnya ya, ada rezekinya siap ya mangga, terutama ada keriduan dari apa ya
paling awal gitu. Sebagian ulama mengatakan tidak ada ridho pun tidak apa-apa sebagian ulama itu ya, karena yang lebih berhak itu laki-laki. Tapi tetap kebanyakan ulama harus ada keriduan, dan biasanya kalau benar istrinya ridho, insya Allah menjadi apa? Ahli surga gitu ya. Ridho biasanya berat kalau zaman sekarang itu untuk meridhokan istri poligami gitu. Kenapa laki-laki boleh 4? Karena secara logika pun dan disesuaikan dengan ilmu fikih, kalau laki-laki kan 4 itu perempuan 4, otomatis ya si anaknya akan tahu mana ibu dan ayahnya. Tapi kalau sebaliknya, misalnya dibalikkan kata perempuan tidak adil, laki-lakinya pengen 4, perempuan 1, itu nanti bingung si ayahnya. Betul, bingung karena semuanya memberikan bini gitu. Kalau perempuan udah jelas tahu ibunya karena dia melahirkan, tapi kalau yang ngasih bini bingung nanti ayahnya siapa. Walil abdani yajmu baina isnain, tapi kalau untuk hamba sahaya itu tidak boleh 4, cukup 2 ya kalau hamba saya. Tapi sekarang udah nggak zaman, nggak ada gitu kalau salah hamba saya. Kalau misalnya hamba saya pengen poligami tidak boleh 4 tapi 2. Bagaimana misalnya saya udah 4 tapi pengen lagi misalnya, terus gimana? Tetap posisi dalam 4 ini ceraikan 1. Mana yang diceraikan? Jangan yang tua ya, dari yang 2 sampai yang 3 seandainya nafsu kita tidak ini. Dan kebanyakan yang sekarang itu nafsu dengan Rasulullah ya. Rasulullah itu membantu yang benar-benar sudah tua bisa mah. Jarang, kadang-kadang lebih muda gitu. Rasulullah itu dulu yang membantu, yang suaminya membela agama Allah, meninggal dia keadaan sudah tua, tidak mampu menafkahi anaknya dinikah. Dan wala yang kurahuru ummatan ila bisyartain ada musidqil khuri wa khubul anti. Dan tidak boleh melaksanakan nikah kepada orang yang merdeka kepada amat. Terus kan nggak ada sih amat. Misal andainya kalau ada boleh, tapi dengan 2 syarat. Pertama, boleh melakukan nikah kepada amat. Amat itu wanita yang seperti manusia tapi bisa diperlakukan seperti binatang ya, orang belian. Ada musyidqin al-huri. Pertama boleh melakukan nikah dengan amat itu karena pertama tidak punya mahar untuk membeli wanita yang merdeka gitu ya, tidak punya tapi sudah gak kuat pengen nikah amat itu boleh. Wahul anti atau mempunyai rasa kekhawatiran melakukan zina daripada zina dengan tadi itu ya, dengan yang merdeka tidak ada modal sudah dengan amat. Wa nadharu rajul, kemudian untuk masalah penglihatan laki-laki ilal mar'ati kepada perempuan itu ala sabati adrofin mempunyai 7 macam. Ahaduha yang pertama nadharuhu ila ajnabiyyin li ghairi hajatin. Pertama tidak boleh melihat kepada perempuan yang yang bukan mahram dengan tidak ada hajat ya. Kalau misalnya ada hajat itu wa ghayru hajatun, kalau misalnya ada hajat tidak apa-apa, jaizun boleh. Misalnya mau mengobati atau lainnya, misalnya seperti dokter gitu ya, mengobati itu ada hajat, itu boleh walaupun kepada walau farja, dalam masalah farjinya kemaluannya boleh. Kalau misalnya dokter dengan catatan boleh dokter melihat kemaluannya, misalnya dengan diiringi dengan ada mahram, ada saksi ya, tidak boleh sembunyi-sembunyi gitu ya Pak Dok. Misalnya ya kalau mengobati seperti dokter tabib, kebetulan yang sakitnya pas itunya yang utama itu boleh. Kemudian wasani nadru ila zaujati wa matihi fayazuzu ayang duro ila ma'adal fajri minhuma. Kedua, tidak boleh melihat kepada golongan perempuan itu, terutama kepada istri, amat itu boleh melihat selain dari farji ya, kemaluannya. Itu sebagian ulama mengatakan haram tapi dhaif. Wal asahu jawazun nadri ilahi likanil maqalati. Seandainya kita penasaran pengen lihat yang istri itu boleh sebetulnya kalau yang sahih itu ya, tapi hukumnya makruh ya. Kalau pengen melihat kemaluan istri misalnya. Tapi yang lama itu yang mengharamkan zaman sekarang itu mohon maaf ya, kadang aurat itu
sudah diumbar-umbar gitu kalau sekarang itu. Apalagi kalau lamanya HP itu yang harus benar-benar dijaga. Ada kebaikan, ada juga madaratnya, terutama yang kurang-kurang baik ya. Apalagi kalau kata Sayyidina Umar, kalau kita bisa menjaga pandangan, wallahu ta'ala ala ladatul ibadah. Di antaranya orang yang bisa merasakan manisnya ibadah itu orang yang bisa menjaga pandangan dari hal-hal yang maksiat. Makanya kalau misalnya kita belum bisa merasakan manisnya ibadah, mohon maaf, introspeksi kepada diri kita. Apakah pandangan kita belum bisa menjaga pandangan maksiat? Kalau misalnya kita merasakan ibadah masih rusuh, kurang merasakan manisnya ibadah, di antaranya kata Sayyidina Umar kita belum bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang maksiat. Tapi kalau bisa menjaga, insya Allah akan merasakan manisnya ibadah. Wasalisun adru ila zawati maharimihi. Kemudian yang ketiga, boleh memandang kepada semahram, yaitu semahram baik senasab atau sorodok. Rodo itu ada saudara sesusu ya, sesusu atau saudara dari istri misalnya. Bolehnya bagaimana memandangnya, amati atau kepada amatnya, al-mazujati yang ditikahkan, punya amat tapi yang ditikahkan kepada orang lain. Payazuzu fi ma adama baina surati wa rukbati. Boleh memandang kecuali dari pusar sampai sini. Jadi salian dari ke sini, aurat rambut boleh kalau yang saudara semahram, baik nasab atau saudara sesusu atau dari saudara dari perempuan pun boleh dari dalam syarahnya itu. Kemudian warabi'u an-nadru ila jalim nikah fa yajuzu ilal wajhi wal kafain. Kalau misalnya arah-arah pengen nikah, melihat wanita yang bukan mahram itu boleh, diantaranya wajah dan dua telapak tangan itu ya, untuk yang boleh melihatnya. Bagi wanita merdeka, kalau sebagian ulama, kalau bagi amat itu agak bebas gitu, dari sel itu pun bisa kalau amat. Tapi kalau merdeka cukup buka dengan telapak tangan. Kalau dulu itu kebanyakan dicadar ya di situ, makanya bisa dibuka. Tapi kalau di Indonesia itu jarang yang pakai cadar gitu misalnya. Kebanyakan sudah kelihatan mukanya. Yang bolehnya itu telapak muka dan muka sama telapak tangan. Kemudian wal khamisu, jadi tidak boleh lebih gitu. Pengen lebih misalnya haram. Wal khamisu anadul mudawamati wa yajuzu ilal maudi allati yatuju ilaiha. Kemudian boleh memandang itu tadi yang hampir sama nih. Yang kelima itu memandang kepada wanita itu untuk mengobati, maka boleh pun kepada tempat-tempat yang dibutuhkan gitu ya. Terutama tadi untuk para dokter, walaupun kemaluannya sampai pusat pun misalnya boleh dilihat kalau benar-benar yang sakitnya di situ. Wasadisu anaduli syahadati. Kemudian ketiga, boleh memandang kepada wanita lain yang bukan mahram itu, pertama untuk jadi saksi. Dia zina misalnya, untuk jadi saksi itu tidak apa-apa. Walaupun memang sampai itu pun misalnya menjadi saksi sampai ke walaupun sebagian orang boleh, karena dia melaksanakan zina. Coba lihat itunya, boleh untuk melihat hal yang sampai utamanya itu. Aulil muamalati, atau boleh memandang kepada wanita yang lain itu yang bukan mahram itu karena untuk transaksi ya. Itu dia harus bisa menjaga pandangan. Kalau kira-kira kita bisa menjaga syahwat, kalau bisa tidak bisa menjaga syahwat dengan memandang kita terjadinya syahwat, jagalah pandangan. Jadi jangan sampai walaupun melihat muka tapi timbul syahwat langsung kita alihkan. Walaupun bertransaksi gitu. Tapi kalau misalnya bisa menjaga dengan tata cara bertransaksi jual beli muamalah, maka boleh melihat wanita lain. Kemudian yajuzu anadu ilal wajhi khosoh, dan khusus untuk melihatnya bagian mukanya saja. Wasabi'u anadru ilal amat inda isbaiha. Kemudian boleh melihat kepada wanita lain itu terutama kepada amat ketika membeli amat. Yajuzu maka boleh ilal maudi alati yahtuzu ila taqiyah, sampai hal-hal yang dibutuhkan
kemudian sampai dibulak-balik amat itu boleh. Jadi tidak muka dan muka ini tidak telapaknya saja. Kalau mau beli amat misalnya boleh dibulak-balik. Namun mohon maaf sebenarnya kebanyakan untuk masalah yang utama kemaluannya itu tidak boleh. Cuma salian dari kemaluan mau dibulak-balik kita membeli amat itu boleh. Karena amat itu tadi ya bentuknya seperti manusia tapi sama dengan barang gitu. Jadi seperti hewan boleh dibuat kerjakan dan yang lainnya. Jadi itu pandangan ada yang boleh kita melihat, ada juga yang haram kita melihat, dan kita pun harus bisa menjaga dari 7 perkara tersebut tadi. Kalau kita benar bisa menjaganya, terutama yang bisa menimbulkan syahwat, kalau bisa hindari ya, karena tadi supaya lazzatul ibadah. Tujuan ulama mengadakan hal itu supaya kita merasakan manisnya ibadah gitu. Kalau seandainya kita maaf tidak bisa merasakan manisnya ibadah, itu diantaranya kita tidak bisa menahan, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang maksiat. Itu baru masalah awal dari nikah dan masalah pandangan kepada wanita yang bukan mahram. Insyaallah untuk masalah syarat maupun mungkin ini agak panjang, insyaallah untuk episode selanjutnya. Kalau barangkali ada pertanyaan untuk masalah nikah, kemudian mungkin ini belum atau sudah bisa dibahas mengenai ijab kabul. Ya, itu banyak iso. Jadi keraguan-raguan ya kalau melihat yang nikah itu. Nah itu pakai jarak apa? Ya pakai ini juga kadang-kadang digoyang tangannya, ada yang lambat gitu. Ya. Dengan menit atau gimana gitu. Kalau dalam itimad seperti napas ya, bernapas. Kalau isol itu kan yang ditekankan oleh 3 jalur madhab ya. Kalau dalam satu madhab yang penting ada itu aja serah terima. Tapi kalau kebanyakan ulama tetap boleh isol itu dengan walaupun dengan jarak sedikit pun itu sah gitu. Jadi dengan kontan terima gitu ya, dan itu sama isol, itu kelihatan isol. Dalam merehat nafasnya, ketika melihat keluarkan nafas sedikit maka suka ada gerak. Tapi kalau misalnya ada keraguan lambat itu tidak isol ya. Jadi kebanyakan ulama ya tidak sah gitu. Yang mengesahkan bukan penonton tapi siapa? Saksi yang dua ya. Makanya kadang-kadang mohon maaf, saksi itu suka ada yang ragu, hanya itu pada ini. Makanya kalau mohon maaf ketika nanti kita menikahkan anak ya, kok bisa saksi itu yang benar-benar ya, diantara tidak boleh yang fasik ya. Yang fasik itu diantara tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jangan yang ragu saksinya, kadang-kadang dengar dari penonton suka ada ya. Sebetulnya yang mengesahkan itu siapa diantara wali itu saksi. Jadi kok bisa lihat napasnya tidak gerak sedikit pun itu isol gitu namanya ya. Kalau suka ada tanda gerak gitu kan, saya terima, tergantung ininya sih tergantung dari lebih gitu ya. Jadi untuk jedanya sebetulnya tidak ada jeda, kedengaran udah bahasa kotan terima, nah itu isol namanya. Jadi kata-kata terimanya aja, kalau selanjutnya kalimat bebas, selanjutnya mah yang penting terimanya sebetulnya di situ ya. Bahasa Arab kobil tuh nikah cukup, enak bahasa Arab betul daripada bahasa Indonesia itu yang lebih enak pakai bahasa Arab. Kobil tuh nikah cukup, karena ditambah dengan bimahril mazkur, cuma beberapa kalimat. Tapi kalau bahasa Indonesia itu panjang gitu. Iya. Bahasa Sunda lah disebut. Sunda. Yang penting terimanya ya. Ya, kontan terima, nah itu sisanya itu bebas. Mau dipatah-patah juga nggak apa-apa. Kalau sudah diterimanya langsung isol ya. Isol, penting terimanya. Nah itu. Ya. Lanjut lagi. Mana? Di kitab fakta banyak, dan ini bagaimana yang diakui lintas agama. Ya, sebetulnya lintas agama ya ibadah agama gitu ya. Kalau kita meyakini iman yang besar ya tidak boleh, haram masuk zina ya, karena itu harus satu agama ya termasuk zina, mohon maaf itu.
kalau ke sini mah gitu. Termasuk tadi juga kalau bisa pakai saksi pasif jenah hukumnya ya, kalau pakai saksi pasif gitu. Maka yang harus dibayar mahal itu bukan lebih siapa saksi, karena beliau bertanggung jawab dunia dan akhirat harusnya mah, tapi kita kan bayarnya lebih sebetulnya kalau kita mau sadar gitu ya. Ketika ketemu saksi segen gitu sama Penonton ya. Makanya dengar keluarga nah itu loh jadi Hanya ada dua, karena ada dua itu sebutnya bukan ke keluarga tapi saksi dengan saksi berpadu gitu ya. Tapi misalnya saksi ya itu yang paling utamanya, tapi tetap semua pun menjadi saksi gitu kan. Terutama yang menjadi utama itu kalau bisa diantaranya apa tadi, menjaga tidak boleh fasik, kedua ya pendengarannya yang bagus lah gitu ya, jadi berpadu dua itu ya. Sisanya sebetulnya semuanya pun jadi saksi gitu. Kadang-kadang gitu suka rewas suka nonton saksi utamanya tidak ya karena kalah itu mungkin gitu. Haram diulanginya lagi sampai berapa kali? Kalau kata sapi belum sah itu berapa kali? Sebelumnya sampai 3 kali aja cukup ya. Kalau masih tetap gitu insya Allah sah 3 kali aja. Kalau dari jauh saya ya. Sudah ada terimanya sah gitu. Kalau misalnya tetap tidak bisa isol karena susah, misalnya laki-lakinya mohon maaf idiot misalnya ya, susah nih isol kayak itu sampai 3 kali aja gitu. Kalau misalnya dari awal sudah tahu idiot ini susah, misalnya mau isolnya 1 kali cukup, tapi sebagian ulama dari jauh saya itu 3 kali ya. Mudah-mudahan dengan kedua misalnya idiotnya hilang gitu. Dan untuk laki-laki idiot itu tidak boleh nyambung ya, tidak boleh poligami, cukup 1 saja. Mungkin enggak waktu di kampung itu saudara saya itu perempuan, suaminya itu menikah lagi, emang tanpa saya mah nggak ngizinin, kata saudara saya itu yang perempuan itu ikhlas. Nah itu menurut hukum jadi nggak masalah. Gimana? Perempuan saudara saya itu suaminya menikah lagi gitu. Cuman dia mah nggak ridho, saudara saya itu istrinya, tapi menurut dia tetap sah saja secara umum pikir ya. Secara ini emang sebagian ulama sebutkan tidak hak gitu, yang namanya perempuan sah saja secara ya sah gitu. Namun untuk masalah kerinduan itu yang lebih beratnya, dan biasanya mohon maaf kalau tidak ada kerinduan yang lebih tua, bukan keadilan itu biasanya suka ada mengurangi, gitu, suka ada mengurangi. Jadi akhirnya dalam rezekinya jadi kurang baik gitu. Maka sebenarnya ridho itu juga lebih utama, itu bagus gitu ya. Walaupun secara fikih, kalau fikih itu cangkangnya diatur boleh sah, tapi tetap kalau bisa keridhoan itu harus ada keikhlasan. Supaya apa? Kita pun menjalani insya Allah akan merasakan tuman ini gitu. Sama sah. Namun biasanya begitu kalau tidak ada keinginan dengan berjalannya waktu maka harus dipikir berkali ya sebelum nyambung itu beda dengan dulu. Kalau kecuali benar-benar membantu gitu ya. Pikir 2 kali, kita kan ibadah panjang, makanya harus dipikirnya bolak balik. Biasanya begitu kalau tidak ada keriduan itu kebanyakan tengah-tengah jalan ada permasalahan semakin menjorok. Itu yang lain cukup. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat terutama kita bisa bukannya amalkan di sini, bukan amalkan ini ya, terutama bisa mengamalkan untuk turunan kita ya. Kalau kita sanggup tadi nikah lagi ya mangga gitu ya, saya catatan hadir, terutama kita bisa mengamalkan terutama kepada siapa, turunan kita, dan ilmu yang kita dapat benar-benar menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan kibaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.